Assalamualaikum sahabatku, kita ketemu lagi nih, masih tentang pesantren Al-Fatah. Oh ya sahabatku, pesantren ini punya andil besar loh dalam pembangunan rumah sakit Indonesia di Gaza. Untuk lebih jelasnya, yuk kita temui pimpinan pesantren Al-Fatah. Kita berada di kantor pusat pesantren Al-Fatah. Yang sebelum nanti sampai ke ruangan saya, itu tamu kita sortir menjadi 3. Jadi pertama di ruang tamu, kemudian setelah mereka ditanyakan keperluannya, nah kemudian untuk menunggu sementara di tempat ini. Biasanya ada sedikit hidangan lah. Nah, kemudian setelah itu baru masuk nanti ke ruangan saya. Ini ruangan saya ini sangat sederhana, tapi insya Allah ini karena memang kita antara lain fokus untuk pembebasan Palestina. Jadi di background saya itu ada tulisan I love Palestine. Nah, kemudian ini ada pohon daun dari pohon zaitun. Ini kami dapat kiriman langsung dari Al-Quds. Dan juga ada tanah dari Al-Quds agar selalu mengingatkan kita untuk kewajiban kita membebaskan Al-Quds. Jadi sekali lagi itu pohon zaitun. Kemudian yang kedua tanah, ini dari Al-Quds. Jadi jas saya pun juga bendera Palestina dan Indonesia. Ini menunjukkan betapa erat dan akrabnya hubungan kita dengan Palestina. Dan memang kalau kita lihat dalam sejarah, kita baca buku sejarah, Indonesia ini sangat berhutang budi dengan Palestina. Palestina lah yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia. Ini juga jam saya, ini juga bernuansa Palestina, ini Al-Quds. Ini kami dapat dari Gaza. Begitu juga ini sebagai wujud tanda silaturahim atau persaudaraan antara rakyat Indonesia dengan rakyat Gaza. Sebagaimana para pemirsa pernah mendengar dan ketahui, bahasanya di sana ada rumah sakit Indonesia. Dari sinilah rumah sakit itu kita rancang, yang kita bekerjasama dengan Mercy. Jadi kita punya 2 kantor, yang pertama di Jakarta, yang kedua di sini. Biasanya kita bicarakan untuk pembangunan rumah sakit Gaza dari sini, begitu juga untuk kelanjutannya bagaimana mengisinya. Nah, sekali lagi bahwasanya dari ruangan inilah kita berusaha merancang segala sesuatu yang bersangkut paut dengan kemerdekaan rakyat Palestina. Ini saya baru saja mendapatkan kiriman mushaf, namanya mushaf Al-Masjidil Aqsa. Jadi ini mushaf langka, mungkin di Indonesia hanya 1 ini, mungkin ya. Ini kami dapat kiriman langsung dari sana. Memang untuk membebaskan atau membantu pembebasan rakyat Palestina itu perlu perjuangan yang luar biasa. Karena kita semuanya tahu Israel pun merebut Palestina ini dengan perjuangan yang luar biasa. Jadi kalau kita hanya menggunakan jalan-jalan yang biasa, rasanya akan sangat sulit. Nah, di antara yang kita lakukan yang cukup monumental adalah pembangunan rumah sakit Indonesia di Gaza. Ini kita bekerja sama dengan Mercy, hanya memang seluruh tenaganya itu datang dari pesantren ini. Dan dari sinilah biasanya kami mengadakan hubungan langsung dengan teman-teman di Gaza. Untuk pembangunan rumah sakit ini sudah tentu kita berterima kasih kepada rakyat Indonesia, karena pure biayanya adalah dari rakyat Indonesia. Beberapa negara menawarkan kepada kami dan Mercy untuk bisa andil dalam pembiayaan rumah sakit ini, tapi kita menyatakan ya nanti saja kalau kita sudah kekurangan dana baru diterima. Tapi alhamdulillah sampai sekarang dana masih cukup banyak. Ini maka melalui kesempatan ini kami sampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada rakyat Indonesia yang telah membantu perjuangan pembebasan rakyat Palestina dan juga Masjidil Aqsa.
Jadi kejadian-kejadian yang unik dan saya anggap ini miracle ya, atau mukjizat. Pertama kita bicarakan dulu bagaimana kita bisa masuk ke daerah konflik. Tapi alhamdulillah ada saja jalan-jalan yang kita tempuh. Saat itu memang kita melalui beberapa negara dengan global long march. Kita mulai Malaysia, kemudian kita ke India, kemudian kita ke Turki, kemudian kita ke Mesir, dan akhirnya bisa masuk ke sana. Itu satu hal yang merupakan mukjizat menurut kami, yang saat itu memang Gaza masih dalam kondisi diblokade. Kemudian setelah kita bisa masuk ke sana, juga pengiriman tenaga, karena memang rumah sakit ini memerlukan tenaga yang cukup banyak. Saat itu kita hanya mengirim 2-3 orang, yang termasuk yang mengawali di sana sampai sekarang itu masih stay di sana, bahkan nikah dengan orang sana, yaitu yang mungkin para pemirsa atau yang sering ikuti YouTube itu tahu si Ahmad Hussein. Muhammad Hussein itulah orang yang pertama kali masuk ke Gaza, dan sekarang dia masih tinggal di sana. Nah, kemudian secara berangsur-angsur kita bisa mengirimkan orang-orang sampai puluhan orang untuk bisa membangun rumah sakit ini. Orang di luar pemikiran kita, atau bahkan orang di dunia ini kaget dan heran, mengapa begitu banyak, bagaimana begitu banyak orang-orang Indonesia masuk sebagai tenaga kerja di rumah sakit itu. Nah, alhamdulillah bisa kita selesaikan tahap yang pertama, dan itu alhamdulillah yang meresmikan saat itu adalah Wakil Presiden Yusuf Kala. Dan itu tidak bisa kita selenggarakan di sana, kita selenggarakan di Taman Ismail Marzuki. Nah, tapi memang dihadiri oleh utusan dari Gaza, dari Palestina. Nah, kemudian tahap kedua pun juga begitu, bagaimana sulitnya ini, tapi alhamdulillah berkat negosiasi dari teman-teman di Mercy, kemudian bantuan dari pemerintah Indonesia, akhirnya kita bisa mengirimkan lagi. Maka waktu kita saat itu akan berangkat dan kita secara resmi dilepas oleh Gubernur DKI yang sekarang ini, yaitu Pak Anies Baswedan, itu pun juga merasa kaget ya, kok bisa orang Indonesia masuk ke sana, sehingga beliau menyatakan kita masuk daerah yang paling konflik di dunia, tapi kita orang Indonesia ternyata bisa masuk ke sana. Dan banyak sekali hal-hal yang menurut imat kami yaitu mukjizat lah, ya tidak bisa dipikir oleh nalar. Dan tinggal di sana itu bukan sebulan 2 bulan, tenaga ini bahkan lebih 1 tahun baru nanti dia pulang ke Indonesia. Begitu. Insya Allah ya Imam, luar biasa ya pengorbanan dan dari keluarga-keluarga mereka yang ditinggalkan. Masya Allah. Iya. Jazakallah khairan Ya, Imam. Jangan lewatkan setiap tayangan kami, The Syariah Official. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Jazakallah khairan katsira.